Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat pagi, selamat sore, tidak ketinggalan juga selamat menikmati malam hari jika teman-teman ada di posisi malam hari ini. Teman-teman, di depan kita akan melihat sebuah form ya. Formnya seperti ini. Kalau itu kita besarkan, maka di sini tertulis penilaian teman sejawat lembaga observasi guru teman-teman semuanya. Ya. Kalau kita melihat format seperti ini, teman sejawat atau lembaga observasi guru, maka sebenarnya ini adalah proses yang digunakan saat seseorang sedang melakukan penelitian tindakan kelas. Biasanya seperti itu, teman-teman. Ya. Dan biasanya di posisi format seperti ini, teman-teman, itu ada satuan pendidikan, kemudian nama guru yang diobservasi, mata pelajaran, subpokok bahasan, kelas berapa yang dijadikan subjek, kemudian tanggal pengamatannya berapa. Iya, teman-teman semuanya, ini hanya sekedar contoh sebuah lembar observasi guru. Coba saya perbesar dulu. Ya. Di sini kalau kita buat seperti ini, teman-teman, nanti kita akan coba membuatnya. Di sini nilai, artinya nilai ini adalah berperan sebagai nilai bantu. Kalau ini saya del semuanya, maka nilai ini akan hilang. Artinya checklist di sini akan hilang. Kalau kita masukkan angka 1, teman-teman, kita lihat maka checklist akan berpindah di angka 1. Kemudian kalau di berikutnya saya kasih angka 2, maka checklistnya juga akan pindah di angka 2. Kalau di sini angka 3, checklistnya juga pindah di angka 3. Kalau 4, checklistnya juga pindah di angka 4, teman-teman. Ya. Ini adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh teman-teman semuanya, di mana nanti yang kita checklist, yang kita cetak, teman-teman, tidak dinilai ini tidak kita cetak, tetapi kita buat seperti ini. Ya, di menu view silakan pilih break preview. Ya. Nah, maka di sini yang akan tercetak adalah bagian yang terblok dengan warna biru ini, teman-teman semuanya. Ya. Sekarang apa sih sebenarnya kelebihannya ini? Di sini coba kalau nilai 3 kita masukkan semuanya. Sekan 3 karena banyak, maka kita copy ke bawah. Maka semua checklist akan berpindah di angka 3. Ya. Tapi tolong perhatikan di sini tidak ada itemnya, maka di sini kita hilangkan del. Ya. Jadi kalau di kolom nilai ini kita masukkan angka 3, ini nilai kita masukkan angka 3 semuanya, maka rata-ratanya adalah 75. Kenapa 75? Ya, itu nanti kita cari. Dengan formula apa, teman-teman? Kita semua membuatnya seperti ini. Yuk, biar kita lebih cepat, lebih bisa memahami, kita akan mencoba membuat sebuah format yang sederhana ini. Semoga format yang sederhana ini bisa membantu teman-teman yang sedang melaksanakan penelitian tindakan kelas akan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini hanya semacam tutorial sederhana. Semoga dengan kesederhanaan ini bisa membantu teman-teman cara membuat sebuah aplikasi yang sederhana. Satu harapan kami, aplikasi yang sederhana bagi kami bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, kita akan mencoba membuatnya. Sekarang misalkan ini kita ganti angka 4, teman-teman semuanya. Kita bagi ganti angka 4. Ya, kita tarik ke bawah, maka nilainya nanti harusnya sebentar. Di sini ada yang enggak, ya. Maka skornya adalah 100. Kenapa bisa menjadi 100? Nah, jumlah itemnya di sini ada 20, teman-teman. 20 dengan nilai maksimal adalah 4. Kalau di sini yang nilai yang kita inputkan adalah 4 semuanya, maka 4 dikalikan
20, ketemunya adalah 80, maka nilai 80. Nah, skor nilai adalah 80. Kemudian saat kita konversikan, berarti 80 dikalikan 100 dibagi dengan 80, maka nilainya adalah 100. Artinya nilai penilaian teman sejawat atau lembar observasi guru itu adalah 100 ya. Jadi dalam hal ini teman-teman semuanya, kita akan mencoba membuat sebuah form penilaian teman sejawat atau lembar observasi guru tidak lagi menggunakan Microsoft Word, tetapi dengan menggunakan Microsoft Excel, dengan harapan ini semuanya bisa membantu teman-teman saat melaksanakan penilaian tindakan kelas, sehingga secara cepat tanpa harus menghitung, biarkan formula di Microsoft Excel yang kita masukkan yang akan menghitung dengan sendirinya. Langsung teman-teman, kita akan action di sheet berikutnya ya. Ini adalah, kita lihat dulu, coba kita perbesar dulu. Semoga dengan perbesar nanti bisa membantu kita dalam melakukan sebuah apa ya, bisa membantu kita dalam mengeksekusi aplikasi ini, aplikasi yang sederhana dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun juga yang memerlukan tentunya ya. Kita mulai dengan format yang sudah disediakan. Formatnya adalah tidak baku. Mungkin teman-teman bisa mengeksplor sendiri, mencari sendiri dengan format yang sesuai dengan aturan yang digunakan. Tetapi secara umum, format seperti ini yang kita gunakan untuk melakukan penilaian saat ada teman kita yang melakukan tindakan kelas. Yuk, kita coba teman-teman. Satuan pendidikan kita isi SMP atau SMA, SMP negeri Indah Sekali. Di mana? Indah Sekali. Itu suatu misal. Nama guru. Gurunya siapa ya? Parimin Atmotimejo. Atmotimejo MPD. Nah, kemudian MPD-nya kita betulkan dulu. Mata pelajaran yang diampu oleh Pak Parimin adalah IPA. IPA ya. Pokok bahasan yang akan dibahas adalah apa ya? Kira-kira apa ya, teman-teman? Oh, listrik statis. Listrik statis. Oke. Kelas yang mau diteliti adalah kelas 9A. Misal loh ya. Tanggal pengamatan sekarang adalah 26 Oktober 2020 ya. Sebaiknya kalau ada seperti ini, notasi seperti ini, maka teman-teman bisa mengubahnya lewat sini, lewat custom ya, long seperti itu ya. Tanggal Senin 26 Oktober 2020. Saya ulangi teman-teman. Teman-teman bisa mengubah formula yang semula custom ini, semula custom mana tadi? Atau kita ketikkan dulu tanggal 26 Oktober 2020. Meloncat jauh. Saya ulangi, 26 Oktober 2020. Kan seperti ini. Ini bisa kita ubah menjadi date system. Klik custom, kemudian pilih long date. Artinya Senin 26 Oktober 2020. Ya. Sekarang kalau dicontoh di depan nilai ini kita masukkan 4, maka di skor checklist akan tercentang di angka 4. Nah, di sini uniknya teman-teman. Sebenarnya dengan kesederhanaan ini saya berharap bisa membantu teman-teman semuanya. Fungsi apa yang digunakan? Hanya satu, fungsi if, teman-teman. Kita mulai. 1. Kita ketik, diawali dengan tanda sama dengan, ketik if. Saya lebih suka besar, teman-teman pakai kecil nggak apa-apa. Kurung buka. Karena acuan kita adalah nilai, maka dibawa ke angka ke sel ini, sel I14. Ya.
sama dengan, karena ini ada di kolom 1, kolom E adalah angka 1, kita ketik angka 1. Ya. Titik 2, tanda petik V, pakai V besar aja ya. Ya, artinya jikalau dinilai di angka nilai I14 menunjuk angka 1, maka di kolom yang memiliki nilai angka 1 akan terchecklist dengan tanda centang. Tetapi jikalau tidak, maka hanya tanda petik, hanya blank. Artinya yang di-AP dengan dua tanda petik itu adalah kosong tanpa isinya. Kita cobakan. Ya. Di angka 1 kita coba. Tadi sudah kita masukkan dengan formula. Ya, formula yang kita masukkan ada di sini. Teman-teman perhatikan semuanya. Sebentar. Ya. Kita kasih agak besar. Ya, waduh, terlalu besar. Wih, terlalu kecil. Ya, kita bawa ke sini agak besar sedikit. View-nya biar menjadi 100. Ya. Teman-teman perhatikan di sini. Ya. Di sini ada sebuah formula if, ingat di if kurung buka I4 artinya jikalau I4 itu ada di sini. I4, saya ulangi, kita kecilkan aja biar teman-teman bisa memahami, atau V langsung 100%. Nah, sebenarnya alurnya begini loh. Secara logikanya, jika kita gunakan alur logika kita loh ya, jika di sel I14 menunjuk angka 1, maka di sel E14 akan terchecklist dengan huruf V. Ya, alurnya seperti itu. Ini logika kita berpikir. Saya buat biar teman semuanya tahu. Logika kita berpikir seperti itu. Jika di sel I14, artinya di sini ini adalah I14, ini menunjuk angka 1, maka di sel E14 akan terchecklist dengan huruf V. Ini. Hal ini berlaku juga untuk sel F14 yang menunjuk angka 2, kemudian G14 yang menunjuk angka 3, dan H14. Maka formulanya kita ubah menjadi jika, berarti if sama dengan, agak kita besarkan, ini 100, kita ubah jadi 100, ya, 130, 100, ya. Tolong diperhatikan di sel E14, kita del dulu. Sama dengan jika, awali dengan tanda sama dengan, jika itu adalah if dulu, logical testnya, jika I14 sama dengan angka 1, maka itu kita pakai tanda titik, maka akan terchecklist dengan huruf V. Tetapi jika tidak angka 1, maka dia hanya berupa blank. Ya, kita enter. Kita coba ini. Jadi if, kalau kita ubah dalam bentuk formula, if C, nanti larinya ke saya ini. Ya, ini. Kita coba yang kedua. Jika sel F14 menunjuk angka 2, kita kopikan.
sel ini selnya adalah sel I, habis E dulu. Ya, sel I14 menunjuk angka 2, maka di sel EF berarti F14 akan terchecklist dengan huruf V, sama. Kemudian lagi, kita kopikan lagi. Jika sel I14 menunjuk angka 3 loh. 3 itu ada di kolom G, maka di G14 akan terchecklist dengan huruf V. Lagi kita teruskan, FG sudah, sekarang di H. Jika sel I14 menunjuk angka 4 loh ya, padahal posisi 4 itu ada di H14, maka di sel H14 akan terchecklist dengan ini. Ini teman-teman yang harus difahami. Nah, formulanya ini, kita mengacu ke sini. Dengan formula ini, insya Allah kita akan alur logika kita loh. Logika berpikir kita seperti ini. Kita coba untuk menyelesaikannya. Alur logika kita bahwa jika sel I14, jadi acuannya adalah I14. Yuk, kita mencobanya. Sel I14, if, pakai besar aja ya. If, tanda sama dengan dulu. Ketik sama dengan, ketikkan if, kurung buka. Acuannya adalah sini, berarti sel I14 sama dengan 1, karena di sini ada angka 1. Maka kita checklist dengan V. Tapi jika tidak, hanya sebuah blank belaka. Oke. Nanti kita coba. Kemudian yang kedua, awali sama dengan ketik if sel I14 sama dengan 2, karena atasnya 2, maka kita checklist dengan V. Tetapi jika tidak 2, biarkan dia adalah blank, berarti titik 2. Ya, kita tekan enter. Di sel G14, jika ketik sama dengan if sel I14 sama dengan 3, maka ketik akan di checklist, berarti dihapus dengan tanda petik atau sama dengan blank. Sel 4, yuk nanti kita coba. Setelah rumus ini kita pasang, kita coba. Jika ketik sama dengan, saya ulangi, sama dengan if kurung buka bawa ke sel I14 sama dengan 4, berarti angka 4, maka akan terchecklist dengan angka 4. Tetapi jika tidak 4, terchecklist dengan tanda V. Tetapi jika tidak 4, maka dia adalah sebuah blank. Oke. Formula sudah kita buat, kita checklist semuanya. Kalau kita masukkan angka 1, ini angka 1, maka tanda V-nya akan ada di angka 1. Oke, sudah betul. Ini 1, maka di sini checklist. Kalau di sini saya pasang 2, idealnya ada di angka 2. Iya. Kalau di sini 3, idealnya ada di angka 3. Kalau di sini 4, idealnya di angka 4. Berarti formula ini sudah bisa. Tinggal kita copy ke bawah. Copy, atau bisa langsung Ctrl C, atau kalian bisa, teman-teman bisa drag. Ini lihat. Di sudut kanan bawah ada tanda positifnya. Titiknya kita tarik ke bawah. Iya. Tapi tolong hati-hati. Nah, loh ini kan belum. Ya memang belum. Karena yang kita copy adalah nilainya. Ya. Bagaimana seandainya biar semuanya cepat? Oke, biar semuanya cepat, kita del dulu aja. Blok del. Caranya gimana? Klik
bawah angka 1 berarti E14, tekan tombol shift loh ya di keyboard, klik di angka 4, jeda. Udah, lepaskan, letakkan pointer di ujung kanan bawah, kemudian klik, tahan, tarik ke bawah. Ya, lepaskan. Yes. Ya. Sudah teman-teman, kita hilangkan dulu di angka 10. Loh, kenapa itu menjadi, ya ini seakan-akan ini menjadi sebuah penomoran otomatis. Nilai di sini maksimal adalah 4, berarti nilai yang bisa kita masukkan hanya 1, 2, 3, 4. Kita coba angka 1 dulu. 1, checklistnya harusnya ada di angka 1, 2, 3, 4, lainnya hapus. Itu pertama, ya. Kalau mau kita kopikan semuanya, oke, kita kasih 4. Berapa lagi? Ini 4. Guru memberi salam pasti 4. Absensi 4. Menyampaikan materi jelas dengan tujuan. Motivasi mungkin kasih 3 aja. Orientasi pada 3 aja. Ngawur wae. Nah, kita coba asal masuk dulu. Nanti ketemunya berapa? Oke, ya. Coba teman-teman, harusnya di sini nggak ada loh. Ini del. Kita hilang dulu aja, biar semuanya error. Ya, biar semuanya error. Artinya dengan error teman-teman bisa menghitung. Tinggal kita jumlah, ketik sama dengan, kemudian ketik sum, kurung buka, bawa ke sel I34. Ingat, tekan shift di keyboard, tekan, tahan, kemudian tekan dulu ya, kemudian ini sudah ditekan, bawa ke angka 1, klik, akhiri dengan enter. Iya, ketemunya 64. Nah, sekarang jumlahnya di sini ada berapa? 1, 2, 3, ini ada 20 item, berarti nilai tertinggi adalah 80. 20 dikalikan nilai tertinggi di sini 4 kan? Berarti sama dengan 80. Berapa nilainya? Tinggal awali dengan tanda plus, bawa ke angka 64, kemudian ketik bintang sebagai pengali. Pengalinya berapa? 100. Kemudian ketik slash, artinya sebagai pembagi, bawa ke skor maksimal adalah 80. Enter. Artinya, dengan proses tersebut, nilai akhirnya sudah bisa, jumlah nilai skor nilainya juga sudah ketemu. Jadi teman-teman, di sini ada 3 fungsi yang kita gunakan. Pertama adalah fungsi if yang biasa kita pakai. Kemudian ini fungsi if-nya, if dulu. Kemudian pakai penjumlahan sum. Yang ketiga adalah pakai apa ini? Perkalian. Nah, bintang itu hal yang biasa. Jadi yang pasti, satu harapan kami bahwa pembuatan tutorial singkat ini bisa membantu teman-teman semuanya yang sedang melaksanakan penelitian, sedang melakukan penelitian, bisa terjembatani. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.